Om Swastiastu. Saya akan menceritakan mengenai Raden Wijaya, berdirinya Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya atau Dyah Wijaya menurut negara Kertagama adalah putra Lembutal. Lembutal adalah putra Maesa Cempaka atau dikenal juga dengan nama Narasingamurti. Menurut para raton, Narasingamurti adalah putra dari Maesa Wongatleng, putra Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa. Dalam prasasti Balawi dan Nagara Kertagama disebutkan Raden Wijaya menikah dengan 4 orang putri Kertanegara Raja Singosari, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Raden Wijaya juga menikahi Darapeta, putri dari Srimad Tribuana Raja Mauli Warmadewa, Raja Melayu dari Kerajaan Dharmasraya. Pada tahun 1292 Masehi, terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Jayakatwang, penguasa gelang-gelang terhadap Kerajaan Singosari. Kertanegara pada saat itu langsung menunjuk menantunya Raden Wijaya untuk menumpas pasukan gelang-gelang yang menyerang dari arah utara Singosari. Raden Wijaya kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontak. Akan tetapi penyerangan pasukan gelang-gelang itu ternyata merupakan siasat Jayakatwang untuk melemahkan kekuatan Singosari. Pada saat pertahanan pasukan istana difokuskan pada penumpasan pemberontakan di utara kerajaan, pasukan gelang-gelang dalam jumlah besar datang menyerang dari arah selatan. Pasukan gelang-gelang pun akhirnya berhasil menduduki istana Singasari dan dapat membunuh Kertanegara Raja Singosari. Setelah jatuhnya Kerajaan Singosari ke tangan Jayakatwang, menantu Raja Kertanegara Raden Wijaya bersama 3 sahabatnya yaitu Nambi, Lembusora, dan Ranggalawe dapat meloloskan diri berlindung di Terung sebelah utara Singosari. Akan tetapi mereka terus dikejar. Kemudian mereka pergi ke arah timur. Berkat bantuan Kepala Desa Kudadu, Raden Wijaya beserta 3 sahabatnya berhasil menyeberang ke Madura dan bertemu dengan Arya Wiraraja, Adipati Sumenep, Madura Timur. Raden Wijaya dengan Arya Wiraraja kemudian merencanakan siasat untuk merebut kembali tahta dari tangan Jayakatwang. Atas saran dan bantuan dari Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singosari menyatakan menyerah dengan alasan ingin mengabdi kepada Jayakatwang. Jayakatwang pun menerima dan kemudian memberikan sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Raden Wijaya kemudian dengan bantuan orang-orang Sumenep Madura yang dikirim oleh Arya Wiraraja menjadikan Hutan Tarik itu sebuah desa. Setelah salah seorang Madura menemukan sebuah buah maja yang memiliki rasa pahit, dari situlah timbul ide untuk menamakan desa itu dengan nama Majapahit. Raden Wijaya kemudian diam-diam membangun kekuatan di Hutan Tarik. Kemudian tahun 1293, pasukan Mongol sebanyak 20.000 orang dipimpin oleh Ike Mese yang dikirim Kaisar Mongol Kubilai Khan untuk menghukum Kertanegara Raja Singosari tiba di Pulau Jawa. Kedatangan pasukan Mongol itu dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk membalas dendam kepada Jayakatwang. Dengan kepandaian dan strateginya, Raden Wijaya kemudian mengajak Ike Mese untuk bekerja sama.
Mendengar adanya persekutuan antara Raden Wijaya dengan Ike Mese, Jayakatwang kemudian mengirim pasukan untuk menghancurkan pasukan Raden Wijaya, pasukan dari Madura, dan pasukan Ike Mese. Akan tetapi, pasukan Jayakatwang justru dapat dikalahkan. Kemudian bersama pasukan Mongol, pasukan Raden Wijaya, dan pasukan dari Madura lalu menyerang Daha, ibu kota kerajaan Kediri, yang kemudian dapat mengalahkan kerajaan Kediri. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang tentara Mongol dan memaksa mereka meninggalkan Pulau Jawa. Setelah dapat mengalahkan dan mengusir tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan itu, pada tahun 1293, Raden Wijaya kemudian dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardhana atau nama lengkapnya Nararya Sangrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana, yang berkuasa dari tahun 1293 sampai dengan tahun 1309. Raden Wijaya kemudian mengangkat para pengikut setianya, di antaranya Arya Wiraraja, Nambi, Lembusora, Ranggalawe, dan Kebo Anabrang sebagai pejabat kerajaan Majapahit. Akan tetapi pada tahun 1295 terjadi pemberontakan Ranggalawe akibat masalah pembagian jabatan di kerajaan. Pemberontakan itu disebabkan diangkatnya Nambi sebagai patih kerajaan. Pemberontakan Ranggalawe adalah perang saudara pertama yang terjadi di kerajaan Majapahit. Ranggalawe kemudian dapat dibunuh oleh Kebo Anabrang. Akan tetapi Lembusora melihat Ranggalawe dibunuh dengan kejam oleh Kebo Anabrang menjadi tidak tahan dan berbalik membunuh Kebo Anabrang. Terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Kebo Anabrang itu menjadi sarana bagi lawan untuk menyingkirkan Lembusora dari istana. Keadaan itu menimbulkan perpecahan di kalangan pejabat istana. Di tengah konflik antara para pejabat kerajaan itu, pada tahun 1309 Raden Wijaya wafat. Raden Wijaya kemudian diganti oleh putranya yang bernama Jayanegara sebagai raja penerus kerajaan Majapahit. Itulah cerita mengenai Raden Wijaya berdirinya kerajaan Majapahit. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.